Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita hidayah Islam, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk sehingga kita berilmu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan memulai pembahasan kitab yang baru, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, salah satu buku karangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ana ingin membaca matannya sebenarnya ya, tapi matannya juga cukup panjang. Sebelum kita membaca syarah dari Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala ya, tapi insyaallah dengan membaca matanya saja dari awal sampai terakhir, kita akan mendapatkan faedah yang bagus dari apa yang ditulis langsung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita langsung baca matanya ya. Sebelum kita akan membaca biografi penulisnya ya, kita baca matan terlebih dahulu. Semoga waktunya cukup bisa habis satu kitab matan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ini muqaddimah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya. Dan muqaddimah ini mungkin sering kita dengar dari ustadz kita. Amma ba'du, adapun setelahnya, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Kemudian setelah itu, ini adalah keyakinan akidah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang ditolong hingga hari kiamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Jadi beliau menjelaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang diselamatkan oleh Allah, al-mansurah, yang ditolong oleh Allah. Apa itu? Pertama, tentang iman kepada Allah. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini seperti rukun apa Pak? Rukun iman. Wa minal imani billah, dan di antara bentuk keimanan kepada Allah
al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, yaitu beriman kepada apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman dengan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa ada tahrif yaitu memalingkan makna atau mengosongkan makna, mengingkari makna, dan juga tanpa ada takyif mempertanyakan hakikat dari sifat tersebut, wala tamthil atau menyamakan, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya. Jadi ini ada beberapa istilah: tahrif, ta'til, takyif, tamthil, ya. Adapun tahrif ini menyelewengkan suatu kata dari makna sebenarnya menuju makna yang lain. Ini tahrif, atau yang lebih umum daripada itu, ya. Adapun ta'til, ya, ta'til ini mengosongkan atau mengingkari, ya, mengosongkan atau apa? Mengingkari, menganggap sesuatu itu tidak memiliki sifat. Dan juga takyif. Takyif itu kita bertanya bagaimana. Misalkan tentang Allah beristiwa di atas arsy, kita bertanya bagaimana. Ya, tentu kita nggak tahu, kita nggak pernah melihat Allah. Kita berkata Allah punya tangan, kemudian ada yang bertanya bagaimana tangan Allah. Kita tidak tahu juga karena kita tidak pernah melihat tangan Allah. Tamthil itu memisalkan. Ketika orang ditanya bagaimana tangan Allah, kemudian dia memisalkan tangan Allah seperti tanganku. Nah, ini namanya apa? Tamthil, memisalkan atau menyamakan. Bal yu'minuna bi anna Allah Ta'ala, akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah apapun, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ahlu sunnah tidak menolak sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Mereka juga tidak merubah-rubah Al-Quran dari tempatnya, menafsirkan dengan sembarangan. Wala yulhiduna fi asma'illah, dan juga ahlu sunnah tidak melakukan ilhad, penyimpangan-penyimpangan dalam nama Allah, wa ayatihi, demikian juga di dalam ayat-ayatnya tidak melakukan penyimpangan. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, dan ahlu sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada tandingan baginya, dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Maha suci Allah dan maha tinggi. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan juga lebih mengetahui kepada hambanya, ya. Adapun hamba sebaliknya tidak mengetahui secara sempurna tentang Allah, bahkan kadang-kadang tidak mengenal diri sendiri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengenal dirinya dan juga mengenal seluruh makhluknya. Wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqihi thumma rusuluhu sadiquna musaddaqun. Dan juga ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar, ucapan yang paling bagus dibandingkan dengan ucapan makhluknya. Kemudian para utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang jujur dan juga dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah
ya, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan berbicara tentang Allah, maka bicaranya apa? Shadiq. Apa tadi shadiq? Jujur, benar. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, tidak mendapatkan wahyu, kemudian dia berbicara tentang Allah, maka berbicaranya apa? Ngelantur gitu ya. Kalau para rasul berbicara tentang Allah berdasarkan ilmu, maka jujur mereka. Ya. Adapun selain rasul kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berarti dia apa? Ngelantur. Baik. Walihada qala subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu Rabbul Izzah, yaitu Tuhan yang memiliki keperkasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Artinya maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang mereka berikan untuk Allah. Mereka siapa ini? Mereka orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu dari Allah, yang tadi kita bilang ngomongnya ngelantur. Wassalamun alal mursalin, dan kesejahteraan yang dilimpahkan kepada para rasul. Kenapa keselamatan ini diberikan para rasul? Karena para rasul itu kalau berbicara tentang Allah, mereka berbicara dengan apa? Ilmu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari apa yang disifati oleh para penentang Rasul. Siapa para penentang Rasul? Contohnya orang-orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara. Orang Nasara bilang apa? Isa putra Allah. Apakah Isa betul putra Allah? Subhanallah, Allah Maha Suci. Allah membersihkan diri dari sifat seperti itu. Allah tidak punya anak. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Apakah benar tangan Allah terbelenggu? Diikat. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin bilang Allah memiliki berhala-berhala yang diizinkan untuk disembah di dunia. Apakah Allah mengizinkan seperti itu? Subhanallahi amma yasifun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa sallama 'alal mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi, dan Allah memberikan keselamatan kepada para rasul karena mereka adalah orang-orang yang selamat atas apa yang mereka ucapkan, ya, selamat dari kekurangan dan juga aib, ya. Jadi mereka para rasul berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan nama Allah, tidak ada aib sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan antara an-nafyu wal itsbat di dalam pensifatan dan penamaan dirinya. Antara an-nafyu dan al-itsbat. Apa itu an-nafyu? An-nafyu apa? Peniadaan. Peniadaan. Al-itsbat apa? Penetapan, ya. Apa maksudnya? Allah mengumpulkan antara peniadaan dan penetapan. Artinya ketika membahas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang ditiadakan, ada yang ditetapkan. Contohnya dalam ayat kursi, kita hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allah yang tidak ada sekutu baginya, Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Itu yang ditetapkan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak terkena ngantuk dan juga tidak terkena tidur. Ini yang ditiadakan. Faham tak nih? Allah meniadakan sifat apa tadi?
Barusan yang kita baca, ngantuk dan tidur. Allah ngantuk enggak? Tidak. Apa dalilnya? Barusan tadi kita sebutkan. Allah tidur enggak? Tidak. Dalilnya tadi kita sebutkan. Apakah Allah Maha Hidup? Iya. Itu ditetapkan atau ditiadakan? Hah? Ditetapkan. Kalau ditiadakan berarti yang ada kalimatnya tidak, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang ditiadakan. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'at bihil mursalun. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim. Kenapa? Karena yang dibawa oleh para rasul adalah jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amallahu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia dan juga nikmat akhirat, nikmat iman dan juga nikmat surga. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin, dari kalangan para nabi, orang-orang yang cepat membenarkan, orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang salih. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. Dan yang termasuk ke dalam pembahasan ini apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Quran. Dan surat Al-Ikhlas itu setara dengan berapa? Sepertiga Al-Quran. Betul enggak? Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena memang dari ayat pertama sampai terakhir berbicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu, di mana Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Ini penetapan atau peniadaan? Penetapan, enggak ada kata tidak, ya kan? Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Penetapan atau peniadaan? Penetapan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Peniadaan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang setara, sejajar, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Peniadaan. Jelas Pak ya? Jadi ada penetapan, ada peniadaan. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih, yaitu seperti juga yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat yang paling agung. Apa itu ayat yang paling agung kira-kira dalam Al-Qur'an? Ayat kursi, ya. Ayat kursi, ayat yang paling agung. Haitsu yaqulu, ya, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat Ubay, kamu tahu apa ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ubay malu-malu. Kemudian dia pun menjawab, yaitu ayat kursi. Masya Allah. Haitsu yaqulu, di mana Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah la ilaha, tidak ada sesembahan, illa huwa, kecuali dia. Al-hayyu al-qayyumu, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya, terus menerus, tidak membutuhkan makhluknya dari dulu sampai kapanpun. Taib. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak terkena ngantuk dan juga tidak terkena apa? Tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah
kecuali dengan izin Allah. Kalau ada orang yang ingin menolong orang lain, maka syaratnya dengan apa? Izin Allah. Kalau tidak diizinkan bisa enggak? Tidak bisa, ya. Jadi kalau kita minta syafaat, minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka atau yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jadi ilmu yang kita ketahui ini, ilmu apa saja, entah ilmu dunia ataupun ilmu agama, itu cuma sedikit sekali, ya. Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kita sedikit, sangat sedikit. Bisyai'in, di sini Allah mengatakan wala yuhituna bisyai'in min ilmihi, sedikit dari ilmunya, dari ilmu Allah. Allah berikan kepada makhluknya, ya, dengan kehendaknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya itu luas meliputi langit dan bumi. Wala yauduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi. Nah, ini peniadaan atau penetapan. Wala yaudu. Allah tidak merasa berat dalam menjaga langit dan bumi. Apa ini? Peniadaan. Wa huwal aliyul azim. Dan dialah yang maha tinggi, maha agung. Ini apa? Penetapan. Jadi ada penetapan, peniadaan. Ayat yang terakhir peniadaan dan penetapan. Jadi ini adalah ayat yang sangat luar biasa sekali jamaah. Dan juga ayat ini mengandung unsur tauhid yang kita sebut tauhid 3 macam. Tauhid itu ada di sini. Walihada kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin. Oleh karena ini, siapa saja yang membaca ayat ini pada suatu malam, lam yazal alaihi minallahi hafizun. Dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengirim penjaga untuk orang itu. Wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbiha. Setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari, ya. Setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Nah, jadi di sini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hambanya, tidak akan lengah, tidak akan ngantuk, ya, tidak akan apa? Tidak akan tidur. Kita tahu sendiri kan, kalau orang hidup tapi dia tidur, berarti kehidupannya tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau orang tidur itu tidak menyadari apa yang ada di sekitarnya. Ngantuk saja, ya, ngantuk sampai jatuh. Apa yang dipegang sampai jatuh. Bagaimana? Gak mungkin Allah Rabbul Alamin kemudian Allah Subhanahu wa taala tidur. Bagaimana dengan makhluk-makhluknya? Siapa yang ngurus nanti? Gitu ya. Maka sifat ini ditiadakan oleh Allah. Kemudian wa qawlihi, dan juga firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini juga ada penetapan dan pernyataan. Coba kita perhatikan. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Al-Hayy yang maha hidup. Ini apa? Penetapan. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Peniadaan. Bahasa Arabnya penetapan dari apa? Al-itsbat. Apa? Itsbat. Kalau peniadaan bahasa Arabnya apa? An-nafyu. An-nafyu. Penetapan al-itsbat. Peniadaan apa? An-nafyu. Ini sering kita dengar, ya. Jadi kita perlu hafal ini, al-itsbat dan an-nafyu. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, yang maha akhir. Ya, maha awal, tidak ada yang mendahului Allah. Maha akhir, tidak ada yang lebih terakhir daripada Allah. Ya, artinya Allah tidak ada yang tidak ada akhirnya, ya. Wal zahiru wal batin, dan dialah Allah bikulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Kalau di sini itsbat semua di sini.
Wa qawlihi, dan juga firman Allah, wa huwal alimul hakim, dan dia adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Ini sifat-sifat dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal alimul khabir, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan juga maha mengenal. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah mengetahuinya, ya. Kemudian juga wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, daun apa saja yang terjatuh maka Allah Subhanahu wa taala juga apa? Mengetahuinya, ya. Jadi jumlahnya daun yang mana yang jatuh, kita ngelihat tuh pohon-pohon tuh yang bergoyang, ada daun yang jatuh, kita nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita tidak perhatian, tapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Kalau apa? Daun saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ucapan kita. Wala habbatin fi dhulumatil ard, demikian juga biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabis, sesuatu yang masih basah atau sesuatu yang sudah kering, illa fi kitabim mubin, semuanya itu sudah tercatat. Jadi selain sudah tetap di dalam ilmu Allah, juga tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz semuanya. Jadi Masya Allah, ya. Taib. Ini adalah qudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi tidak ada satupun dari pergerakan maupun diam alam semesta ini kecuali semuanya sudah apa? Sudah diketahui dan juga tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Berarti gimana tuh detailnya itu? Kita nggak tahu, ya, betapa detail catatan Lauhul Mahfuz. Demikian juga wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmih, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Terkadang seorang perempuan tidak mengetahui, ya, tiba-tiba bayinya sudah umur 6 bulan. Ada yang tiba-tiba mau lahiran sebulan lagi, ada yang seperti itu, ya. Masya Allah. Wa qawlihi, dan juga firman-Nya, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Jadi takdir Allah seluas ilmu Allah, ya. Takdir Allah seluas apa? Ilmu Allah. Itu tadi beberapa ayat yang menyebutkan tentang ilmu, ya, dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan sifat ar-razqu, yaitu Allah memberi rizki, dan juga al-quwwatu, Allah memiliki apa? Kekuatan. Allah maha kuat. Wa qawlihi, dan firman-Nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah adalah yang memberikan rizki, yang memiliki kekuatan,
yang sangat kokoh, ya. Ar-Razzaq yang memberi rezeki, Al-Quwwah, Dzul Quwwah yang memiliki apa? Kekuatan. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat As-Sam'u Al-Basaru, mendengar dan melihat. Wa qawlihi, dan firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal, seperti, serupa dengan Allah sedikit pun, satu pun enggak ada. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha apa? Melihat. Jadi Allah menetapkan sifat mendengar dan juga sifat melihat. Apakah ketika kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah berarti kita menetapkan daun telinga? Hah? Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah, apakah berarti kita menetapkan sifat daun telinga bagi Allah? Hah? Tidak, ya kan? Kenapa tidak? Karena tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan ada sifat daun telinga, cuman ada sifat mendengar. Apakah kita ketika menetapkan sifat melihat bagi Allah, kita menetapkan sifat mata? Tidak juga, ya. Tapi kita menetapkan sifat mata karena ada apa? Ada dalil yang lain, gitu ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifat mata, maka kita tetapkan. Ketika Allah menetapkan sifat mata, apakah boleh kita menetapkan ada kelopak matanya? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak disebutkan. Jadi seperti itu jamaah, ya. Jadi ringan sekali. Apa yang disebutkan oleh Allah itu yang kita imani. Kalau tidak, ya sudah. Mau apa lagi? Ya, ringan. Jadi kita bisa belajar yang lainnya, bisa belajar teknologi, bisa belajar tentang senjata, bikin bangunan yang tinggi itu bisa kita pelajari, ya. Karena memang belajar agama itu sebenarnya ringan, mudah. Baik, kita lanjutkan. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat, sama ya, tentang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian ada sifat al-iradah atau sifat al-masyiah, yaitu yang artinya apa? Kehendak, keinginan atau kehendak, ya. Keinginan atau apa? Kehendak. Allah punya sifat keinginan, punya sifat kehendak, punya. Ini dalilnya, kita baca. Wa qawlihi, dan firman-Nya, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan ketika kamu masuk kebunmu, Masya Allah? Jadi ditegur sama temannya. Ya, kemarin kenapa ketika kamu masuk kebunmu kamu nggak bilang Masya Allah? Apa itu Masya Allah? Ya, Masya Allah sungguh atas kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan kalimat sya Allah, ya, kehendak Allah. Wa qawlihi, dan juga firman-Nya, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah mereka itu saling berbunuh-bunuhan, ya, yaitu orang-orang yang datang setelah para rasul. Setelah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Artinya apa? Sebelum datang Rasul, mereka aman-aman saja. Ketika datang Rasul menjelaskan yang mereka menjelaskan kesalahan mereka dan menguatkan yang benar,
ada sebagian mereka itu yang beriman kepada Rasul ini, ada sebagian mereka yang apa? Yang kufur, gitu ya. Ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang apa? Yang kufur. Akhirnya yang beriman dengan yang kufur ini saling apa? Saling bertentangan, ya, saling berperang. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman kepada Rasul tersebut. Wa minhum man kafar, dan juga di antara mereka ada yang kufur, ya. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berperang, tidak akan saling berargumen. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, ya. Jadi apa yang terjadi itu atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah paham ya tadi, ya. Jadi diutusnya seorang Rasul adalah ujian bagi umat yang hidup di zaman itu, ya. Ada yang beriman, ada yang apa? Kufur. Sehingga ahlul iman akan melawan ahlul kufri. Seandainya mereka semua dijadikan beriman semua oleh Allah, bisa enggak? Bisa. Tapi Allah tidak ingin, ya. Allah menginginkan sesuatu yang lain. Baik. Wa qawlihi, dan juga firman-Nya, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, ya. Yang akan dibacakan kepadamu artinya yang dibacakan keharamannya. Jadi semua hewan ternak itu halal kecuali yang akan ditentukan oleh Allah. Apa itu hewan ternak yang haram? Babi, ya kan? Baik. Ghairu muhilli shayd, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ihram entah berhaji ataupun umrah. Orang yang sudah pakaian ihram boleh enggak berburu? Tidak boleh. Melihat ketika di perjalanan melihat ada apa contohnya? Ada rusa, diburu, boleh apa enggak? Tidak boleh karena sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Ketika ada larangan berburu seperti itu, kita enggak bisa menanyakan kenapa enggak boleh, kenapa enggak boleh. Karena ini sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang Allah kehendaki. Jadi sesuai dengan keinginan Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Jadi kita tidak perlu menanyakan kenapa. Ya memang itu sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, dan juga firman Allah taala atau wa qawlihi. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan. Jadi Allah punya keinginan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk Allah beri petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, Allah jadikan dadanya itu sempit, berat, seperti orang yang naik ke atas langit, ya. Naik ke atas itu, Pak, kita tahu kan semakin berat karena atmosfernya semakin jauh, ya kan. Apa namanya, bukan atmosfer, apa namanya, gravitasi, ya. Jadi naik ke atas berat, dan juga apa, oksigennya semakin tipis, semakin sedikit gitu. Jadi berat naik ke atas ini. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali, ya. Nabi Muhammad nggak pernah tuh naik gunung, pernah nggak naik gunung Nabi Muhammad? Paling gunung yang gua Hiro itu, ya. Adapun gunung yang tinggi-tinggi, yang gunung apa, yang di Indonesia, Merapi, gunung mana itu, Everest, nggak pernah Nabi Muhammad itu naik. Tapi tahu, ya,
Betapa berat orang kalau semakin apa? Semakin tinggi. Di sini disebutkan apa? Mendapatkan petunjuk, mendapatkan kesesatan, semua atas dasar apa? Kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang mendapatkan hidayah diinginkan oleh Allah atau tidak? Iya. Orang-orang yang tersesat di sana atas kehendak Allah atau tidak? Iya. Kemudian juga disebutkan tentang sifat al-mahabbah, yaitu sifat cinta. Allah memiliki sifat apa? Cinta. Yaitu wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa qauluhu wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah mencintai orang yang baik dan juga orang yang adil. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka itu lurus, artinya mereka tidak berkhianat, mereka tidak mengkhianati janji-janji, maka kalian juga tidak boleh mengkhianati janji-janji. Jadi kalau kita ada dalam perjanjian damai, kita tidak boleh merusak perjanjian tersebut. Ya, kalau mereka selama ini tidak pernah berkhianat, merusak perdamaian, kita juga menjaga perdamaian. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi orang yang tidak berkhianat itu adalah orang yang bertakwa, dicintai oleh Allah. Ini 3 ayat ya tentang cinta. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya ada lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, ini dalilnya Al-Qur'an semua jamaah. Ya, kalau orang tidak terbiasa mendengarkan Al-Qur'an, ya, biasanya akan merasa bosan gitu. Karena terbiasa dengan apa? Retorika. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran, ini apa sih? Gitu. Merasa bosan dia. Berbeda dengan orang yang memiliki rasa cinta dan juga penasaran dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia itu ingin tahu ayat per ayat, apalagi dibahas sesuai dengan judulnya. Ini ayat tentang tauhid, ya, disebutkan. Ini tentang larangan berbuat syirik disebutkan. Itu lebih apa? Lebih menyenangkan untuknya daripada hanya mendengar apa? Retorika ucapan manusia. Kenapa? Karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia. Baik, kita lanjutkan. Saya ulang ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, ini sifat apa tadi? Sifat cinta. Allah memiliki sifat cinta. Dan juga wa qauluhu, firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Ini ancaman untuk orang-orang yang murtad. Kalian mau murtad silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pasti ada sekelompok orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mereka itu apa? Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris. Mereka itu seperti bangunan yang kokoh, ya, seperti bangunan yang kokoh. Taib. Jadi Allah mencintai apa? Para pejuang, ya. Ini masih membahas tentang sifat cinta bagi Allah. Dan juga wa qauluhu, firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, Allah cinta kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa yaghfir lakum, dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi orang yang mengikuti sunnah itu beruntung sekali, mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Al-wadud. Kalau al-muhib ini tidak ada, ya. Tidak disebutkan termasuk nama Allah al-muhibbu, yang mencintai, tapi adanya adalah al-wadud, ya, yang maha mencintai. Baik. Demikian juga sifat rahmah. Apa rahmah artinya? Kasih sayang, ya. Tapi kalau orang yang meniadakan sifat rahmat bagi Allah, tidak bisa mengartikan kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang itu sifat untuk hamba. Adapun rahmat bagi Allah artinya adalah menginginkan kebaikan untuk hamba, ya, menginginkan apa? Kebaikan, memberikan pahala, menolong mereka dan seterusnya, memberikan nikmat. Nah, itu arti rahmat menurut sebagian orang yang tidak mau menerjemahkan dengan kasih sayang. Wa qauluhu, dan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan sifat apa? Rahmah. Sifat rahmah. Rahmat, apa artinya rahmat? Kasih sayang. Dan juga dalam surat Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah seluas ilmunya. Seperti tadi, takdir Allah, kekuasaan Allah seluas ilmunya. Dan di sini rahmat Allah seluas apa? Seluas ilmunya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman diistimewakan daripada orang-orang tidak beriman. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah sangat luas, ya. Jadi siapapun dari hamba Allah pasti mendapatkannya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan akan dipatenkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat. Taib. Dalam surat Al-A'raf 156. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian mewajibkan atas dirinya untuk memiliki sifat rahmat. Tetapi tidak disebutkan kataba rabbukum ala nafsihil ghadab, ya. Allah menetapkan atas dirinya sifat murka, meskipun sifat murka itu ada, tetapi bukanlah sesuatu yang elok, ya, ketika seseorang itu mengunggulkan sifat murka untuk dirinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sifat apa? Rahmat daripada apa? Murka. Inna rahmati tasbiqu ghadabi. Rahmatku mengungguli apa? Murkaku, itu, ya. Baik. Dan juga sifat al-maghfirah. Apa artinya maghfirah? Ampunan, memaafkan. Yaitu dalam firman Allah, wa huwal ghafurur rahim. Ini juga sifat rahmat dan juga ampunan, ya. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Ini kita sudah baca berapa ayat ini? Berapa huruf kita baca? 1 huruf 10 pahala ya Pak ya. Yang membaca ataupun yang mendengarkan sama dapatnya. Ya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diam, tenang, tapi bukan tidur. Ya, la'allakum apa? Turhamun, supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah. Baik, ini sifat sayang juga ya. Dan juga sifat al-hifdzu. Apa artinya al-hifdzu? Menjaga. Allah menjaga. Ya, Allah menjaga hamba-hambanya. Fallahu khairun hafidha. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Apakah sifat penjaga bagi Allah ini kemudian merendahkan Allah? Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya. Jangan kemudian disamakan. Oh, berarti Allah seperti satpam dong misalkan, ya. Na'udzubillah ya. Jadi orang yang suka menyebutkan hal-hal yang semacam itu, ini tidak baik untuk akidahnya. Jadi memelesetkan ucapan seseorang yang asalnya tujuannya benar, tapi karena orang ini adalah musuh dakwahnya, kemudian dipelesetkan, ya, seakan-akan dia tidak faham gitu ya. Ini sangat berbahaya untuk akidahnya sendiri. Dan juga di sini disebutkan sifat ar-ridha. Ridha, apa artinya ridha? Rela ya, rela. Dan juga sifat al-ghadab. Apa ghadab artinya? Marah. Jadi Allah memiliki sifat ridha, rela, dan juga Allah memiliki sifat apa? Marah. Ketika Allah ridha kepada seseorang, maka Allah tidak marah kepadanya. Seperti penghuni surga. Penghuni surga itu diridhoi oleh Allah, tidak akan pernah dimarahi oleh Allah, tidak akan pernah dimurkai oleh Allah. Wa qauluhu, dan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, Allah rela kepada hamba-hambanya tersebut. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah jahanam, neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan siksa yang besar untuknya. Baik, ini hukuman untuk siapa? Pembunuh. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ini orang-orang yang munafik ya. Yaitu karena mereka mengikuti hal yang menjadikan Allah murka. Ya, orang-orang munafik itu mengikuti sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan mereka membenci keridhaan Allah, maka amal-amal mereka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum. Ya, yang ditenggelamkan siapa di sini? Yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka tatkala mereka membuat kami murka, asafuna, ya, karena sudah dikasih peringatan tetap saja durhaka, intaqamna minhum, kami pun menghukum mereka, fa aghraqnahum ajma'in, kami pun tenggelamkan mereka semua, ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ada sifat murka di sini. Dan juga sifat al-kurhu. Sifat al-kurhu, benci, ya. Di sini tidak diberi judul ya. Sifat al-kurhu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci sesuatu. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Karena Allah benci kepada orang munafik, ya. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah tidak ingin orang munafik berangkat ikut apa? Perang. Fathabbatahum, akhirnya Allah melemahkan keinginan mereka, sudah nggak mau gerak. Artinya kalau kita mager gitu ya, mereka mager, nggak mau siap-siap, juga nggak mau nyusul, nggak mau, ya.
Wa qauluhu, ini sifat al-maqtu. Al-maqtu juga kebencian ya, atau murka. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah, kebencian Allah, ya, an taqulu ma la taf'alun, kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya, taib. Jadi harus ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan agar tidak mendapatkan murka Allah. Itu tadi beberapa sifat. Ada lagi sifat, yaitu sifat al-maji atau sifat al-ityan, sifat datang. Jadi bab pertama ini beliau menyebutkan tentang banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disebutin? Karena memang banyak dari orang-orang yang hidup di zaman beliau yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sifat datang bagi Allah. Apakah Allah punya sifat datang? Punya, dalam Al-Quran ada, tapi nggak perlu dibayangkan, tidak perlu ditanyakan bagaimana cara datangnya Allah, gitu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu melainkan kedatangan Allah. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr, ya, pada naungan awan dan juga para malaikat yang datang, wa qudiyal amr, dan perkara itu diputuskan. Jadi orang-orang nanti pada hari kiamat mereka menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ini orang-orang kafir yang masih hidup. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka menunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau tanda-tanda kekuasaan Allah hari kiamat, ya. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, ya, ya'tiya rabbuka, kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Jadi pengennya mereka itu ketika diajak untuk menyembah Allah, langsung sajalah Allah ke sini, gitu ya. Langsung saja Allah ke sini, kita langsung sembah Dia, gitu. Jadi mereka tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi di sini, ya, ditetapkan sifat al-maji, datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam surat Al-Fajr, ini jelas ya, surat Al-Fajr 21-22, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak, jangan berbuat demikian. Ketika bumi digoncangkan berturut-turut, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris. Jadi sifat datang, jaa rabbuka, dan datang Tuhanmu. Makanya di sini disebutkan tadi sifat datang, ya. Taib. Dan juga wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit itu terbelah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkan para malaikat bergelombang-gelombang, ya. Malaikat ini turun, datang, ya. Ini para malaikat. Taib. Kemudian sifat al-wajhu, sifat wajah bagi Allah. Jadi kalau kita ditanya apakah Allah memiliki sifat wajah, jawabnya iya. Dalilnya mana? Wa qauluhu, dan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebebasan dan kemuliaan, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.
Nah, di sini disebutkan wajhu rabbika, wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan dibayangkan. Nah, seseorang ada yang Masya Allah ya, menggambarkan kalau seperti ini ya, dibayang seperti apa katanya? Angry Bird katanya. Tahu Angry Bird, Pak? Yang cuman kepala sama cucuk itu ya. Jadi dibayangkan kalau misalkan Allah punya wajah, kekal wajah Allah jadi seperti itu. Jadi dia itu melakukan apa? Namanya tamtsil. Ya, tamtsil. Dari tamtsil inilah kemudian muncul peniadaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi asalnya dia mempertanyakan bagaimana, jatuh kepada apa? Takyif. Setelah takyif dia tamtsil, oh seperti ini, ya. Tamtsil dia. Kemudian setelah tamtsil dia tahrif, dia rubah makna dari kata tersebut, gitu. Jadi urutannya itu, ya. Ini semua adalah batil. Taib. Ketika dia mentahrif, maka jatuh ke dalam ta'til karena meniadakan sifat Allah. Jadi 4 hal yang tadi kita sebutkan jatuh kepada orang yang suka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Urutannya takyif dulu, kemudian tamtsil, mereka mempertanyakan bagaimana, kemudian apa? Menyamakan dengan sesuatu. Kemudian ketika menyamakan mereka mengatakan wah ini jelek sekali, nggak mungkin seperti ini. Akhirnya mereka terjatuh pada apa? Takwil ya, takwil atau tahrif. Karena dengan tahrif ini mereka meniadakan sifat tersebut, atau meniadakan dulu baru apa? Takwil ya, ditiadakan sifat asli, kemudian mereka takwil dengan kata yang lain. Faham nggak nih? Baik, itu tentang nanti insya Allah kita jelaskan lagi ya. Dan juga firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ya, yang seperti ini nih. Coba antum bayangin coba. Ya, antum mau bayangin? Kalau ana bilang silahkan bayangkan. Antum boleh bayangin? Wajah Allah saja yang ada. Hah? Boleh bayangin nggak? Kok diem aja Pak? Boleh nggak bayangin? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ya, tidak tahu hakikatnya bagaimana. Taib. Jadi maksud dari sini adalah menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sifat al-yadan, 2 tangan, ya. Berarti kalau kita ditanya Allah punya tangan, jawabnya iya. Ada dalilnya? Ada. Dalam Al-Quran ada. Wa qawluhu, dan firmannya, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Jadi disebutkan Allah punya tangan. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana, dan jangan menyamakan, ya. Taib. Dan juga orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu katanya. Ya, ini kedustaan orang Yahudi, ya, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah atas ucapan yang mereka tuduhkan tadi. Jadi kalau kita berbicara ngawur, ngelantur tentang Allah tidak berdasarkan ilmu, hasilnya ini Pak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, akan tetapi kedua tangannya itu terbuka, artinya tidak terbelenggu. Allah berinfak bagaimanapun terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kita kan suka minta rezeki, ya Allah aku pengen rezeki ya Allah. Artinya maksud kita apa? Pengen rezeki.
Pengen duit ya Pak ya, pengen rezeki. Tapi Allah tidak membatasi rezeki itu dengan duit. Ya, bisa dengan kesehatan. Mata kita sehat itu rezeki yang luar biasa. Telinga kita, hidung kita bernafas. Karena kalau kita sakit sesek aja, bayar nggak Pak? Bayar. Mata kita nih kalau sakit berobat mungkin ke dokter bolak-balik, ya, duitnya habis juga kan? Jadi sehat itu luar biasa. Baik. Kemudian ada sifat al-ainan, sifat dua mata. Ya, mata, sifat mata bagi Allah. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, pertolongan dari Allah. Sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, ya. A'yunina, yaitu pada mata kami, artinya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, tentang Nabi Nuh dan juga kaumnya. Kami berfirman, dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami angkut Nabi Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Jadi di zaman itu mereka sudah membuat papan, alwah. Lauh itu menunjukkan sesuatu yang lebar. Ya, kita nggak tahu teknologi di zaman dulu sudah berkembang bagaimana, kita nggak tahu Pak. Tapi pada hari itu Allah menghancurkan semuanya, menenggelamkan semuanya. Ya, jadi alwahin wa dusur, papan dan juga paku, pasaknya. Ya, supaya bisa nempel satu persatu semuanya menjadi kapal yang besar. Itu sudah ada teknologi zaman dulu Pak. Tajri bi a'yunina, kapal itu berlayar dengan penglihatan kami, dengan mata kami. Jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari oleh Nabi Nuh. Taib. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Ini tentang Nabi Musa. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku. Jadi Nabi Musa ini dijadikan sebagai anak yang disayangi dan dicintai. Padahal ketika itu hidup di keluarga siapa? Nabi Musa, Fir'aun, ya kan? Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, hidup di istana Fir'aun, padahal ini bukan dari kalangan kaumnya Fir'aun, tapi dirawat oleh keluarga Fir'aun. Ya, Allah jadikan hati orang-orang di sekitar Nabi Musa cinta kepada Nabi Musa. Fir'aun juga sama, ya, senang kepada Nabi Musa, apalagi istrinya, ya kan? Seperti ibu sendiri. Walitusna'a 'ala 'aini, dan supaya kamu diasuh di bawah penglihatanku, di bawah mataku, ya. Jadi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang orang tua itu penting sekali. Kita tumbuh dari kecil sampai sekarang berdasarkan apa? Kasih sayang orang tua. Kemudian sifat as-sam'u al-basaru tadi sudah kita sebutkan, ya. Selain nama as-sami' al-basir, ada sifat as-sam'u al-basaru, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qawluhu qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang wanita, ya, salihah, memiliki suami yang agak jahat, ya, agak jahat. Dia dizihar. Ini suaminya sudah tua, ya, suka memukul, miskin juga, sahabat tapi, ya. Kemudian dizihar, anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi Muhammad, dan dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengarkan obrolan kalian berdua.
Ibunda Aisyah saja di pojokan rumah gak dengar ucapan wanita tersebut, tapi Allah apa? Yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar, ya, Allah mendengar obrolan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini adalah sifat as-sam'u dan al-basar, sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Ali Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin, kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi menyebutkan Allah itu fakir, yang kaya itu kami. Taib. Allah mendengar ucapan mereka ini. Kemudian juga dalam surat Toha tentang Nabi Musa juga, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala di sini bukan kebersamaan menyatu dengan makhluknya, tapi Allah memperhatikan makhluknya. Allah mendengar dan Allah melihat. Taib. Jadi sifat mendengar dan sifat melihat Allah. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Ini tentang penghuni neraka, ya, yang mereka kufur kepada Allah, mereka berbuat maksiat, mengira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tentu kami mendengar, ya, rahasia dan juga bisikan mereka, dan utusan-utusan kami menulis di hadapan mereka, yaitu para malaikat Munkar dan Nakir. Baik. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Surat Al-Alaq, ya. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ya. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan? Ini masih sifat melihat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya. Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan juga melihat perubahan gerak badanmu bersama orang-orang yang sujud. Bukan cuma zahir, tapi juga batin yang dilihat oleh Allah ketika kita apa? Sholat. Ketika kita berdiri, apa yang kita baca Allah juga mendengarnya, melihatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat At-Taubah. Ini tentang orang-orang munafik, ya. Dan katakanlah, i'malu, kerjakanlah. Ya. Allah akan melihat amalan kalian. Rasulnya juga akan melihat amalan kalian. Demikian juga orang-orang beriman akan melihat, ya. Karena dalam surat At-Taubah ini Allah menelanjangi orang-orang munafik, disebutkan sifat-sifatnya. Ya, kalian ngaku beriman, terserah kalian beramal saja, kalian akan ketahuan, ya. Tidak lama kalian apa? Ketahuan. Siapa yang melihat? Orang beriman dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini disebutkan tentang sifat Allah yang ala wajhil muqabalah, yaitu yang bentuknya adalah lawannya. Jadi ada muqabalah. Muqabalah itu lawannya, misalkan besar, lawannya apa? Kecil, gitu, ya. Di sini wa qauluhu, dan firman Allah, wa huwa syadidul mihal. Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Jadi sifat Allah maha keras siksanya. Ini lawan untuk siapa? Allah memiliki azab yang keras buat siapa?
buat orang yang keras permusuhannya, yang keras kekufurannya, maka Allah berikan siksaan yang apa? Yang keras. Itu maksudnya dari muqabalah tadi ya, perlawanan gitu ya. Karena mereka melawan dengan kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala melawan dengan apa? Azab yang keras. Wa makaru, dan juga firman Allah, wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir itu, ini dalam cerita Nabi Saleh ya. Nabi Saleh yang membunuh kaumnya, yang membunuh apa? Membunuh unta. Mereka membuat tipu daya. Wa makaru, orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Tapi ini surat Ali Imran ya, bukan berarti. Bukan. Taib. Jadi orang-orang kafir itu membuat tipu daya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya. Nah, tadi ini muqabalah. Jadi tidak bisa kita menetapkan nama Allah Al-Makir, ya. Tapi sifat Allah membalas tipu daya bisa. Allah membalas tipu daya untuk orang yang melakukan apa? Tipu daya. Kalau dia tidak melakukan tipu daya, maka Allah tidak memberikan tipu daya. Ini sifat muqabalah namanya. Nah, ini dalam surat An-Naml ini ya. Ini tentang Nabi Saleh tadi ya. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Dan mereka membuat makar, kami pun membuat makar untuk mereka, mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi dibalas makar mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih muqabalah itu sifat balasan, ya, membalas untuk orang-orang yang jahat. Dan juga firman Allah dalam surat At-Tariq, insyaallah kita hafal semua ini. Akhir ayat, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan firman Allah, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya. Ya, kira-kira kalau orang yang merencanakan tipu daya yang jahat, maka balasan Allah apa? Tipu daya juga. Dan aku pun membuat rencana dengan sebenar-benarnya, ya, tipu daya untuk mereka. Taib. Adapun sifat khianat, ada enggak? Mereka mengkhianati Allah, Allah pun mengkhianati mereka? Enggak ada, ya. Khanullaha fa'amkana minhum. Mereka mengkhianati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu apa ya? Fa'amkana minhum, mereka mudah untuk dikalahkan. Taib. Kemudian disebutkan sifat al-afu. Apa afu artinya? Memaafkan. Allah memaafkan. Yaitu wa qauluhu, dan firman-Nya, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan sesuatu, melahirkan di sini artinya menampakkan, ya. Jika kamu menampakkan suatu kebaikan. Ini kalau antum baca sendiri mungkin bingung ini. Baik. Jadi maksudnya apa? Jika kamu menampakkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan, ya. Artinya kita infak misalkan nih, kita infak sembunyi-sembunyi, nggak ada yang lihat, atau kita infak terang-terangan, ada orang yang lihat, terserah gitu kan. Yang penting ikhlas. Itu sudah baik, dua-duanya baik. Tapi kalau kita sembunyikan lebih baik. Au ta'fu an su', atau kalian memaafkan dari perbuatan buruk, dizalimi kemudian kita maafkan. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa. Ya, sifat maaf bagi Allah. Dan juga dalam firman-Nya wa qauluhu dalam surat An-Nur tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Abu Bakar As-Siddiq yang bersumpah tidak mau lagi menafkahi kerabatnya, Mistah namanya. Wal ya'fu wal yasfahu, Allah mengatakan kepada beliau, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan melapangkan dada, ya.
Jangan bersumpah untuk menarik nafkah kepada saudaranya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kalau kamu memaafkan mereka, maka Allah akan memberikan ampunan untukmu, gitu ya. Ini untuk siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak mau ngasih nafkah lagi kepada kerabatnya tadi? Karena kerabatnya itu ikut menyebarkan berita tentang Ibunda Aisyah, ya, tuduhan melakukan zina. Nah, tapi setelah bertobat, ya, Abu Bakar sudah terlanjur bersumpah, ditegur oleh Allah, ya, akhirnya ditebus itu sumpahnya, kemudian melanjutkan sodakohnya. Demikian juga sifat al-izzah. Al-izzah artinya maha perkasa, artinya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, ya. Kalau cerita dongengnya Tuhan Yunani, Tuhan dikudeta sama siapa? Sama anaknya, gitu ya. Sampai dibikin game-game itu, anak-anak itu senang tuh. Ini sesuatu yang lucu, ya. Tapi kalau dalam Islam nggak ada seperti itu. Kalau pernah lihat film dulu zaman kecil itu, siapa Pak? Sun Gokong itu. Ya, jadi melawan Tuhannya, gitu ya. Masya Allah, ini nggak ada dalam Islam, nggak ada seperti itu. Semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kecil, ya. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Taib. Itu dalam agama Islam itu luar biasa. Jadi al-izzah, Allah memiliki al-izzah, keperkasaan yang mengandung unsur kemuliaan, ya, bukan keperkasaan yang zalim, bukan, tapi keperkasaan yang mulia. Wa qauluhu walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal keperkasaan itu hanyalah milik Allah. Ini tentang orang munafik yang mengatakan orang-orang yang perkasa akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Jadi orang munafik menganggap diri mereka perkasa. Para sahabat muhajirin dianggap sebagai orang yang hina. Maka Allah membantah mereka. Keperkasaan itu milik Allah, bukan milik orang munafik. Dan juga milik Rasulnya, dan juga milik orang beriman. Taib. Ini perkasa, izzah. Dan juga Shad, dalam surat Shad ayat 82. Ini sumpahnya iblis. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah dengan menyebut keperkasaan Allah. Demi keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis mengakui apa? Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga sifat al-jalal wal ikram, keagungan dan juga kemuliaan. Sifat agung dan juga sifat mulia. Wa qauluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu, ya, yang penuh dengan kebaikan, nama Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman 78. Ini akhir ayat, ya. Rabbika dzil jalali. Kalau yang di tengah dzul, kalau di akhir dzil. Dan juga dalam surat Maryam 65. Wa qauluhu, dan firman-Nya, fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Maka sembahlah Dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu butuh apa? Butuh sabar. Taat kepada Allah butuh sabar. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah? Ini tidak disebutkan al-jalal wal ikram, ya. Taib. Ini lebih cocok di sebelumnya. Ya, nggak ada depannya, ya.
Depannya itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Baik, kemudian di sini disebutkan penafian secara global. Ya, penafian secara global. Nah, ini mungkin ayatnya masuk di setelahnya, ya, karena tadi di belakangnya hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah? Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Ini masuk pembahasan apa? Penafian global, ya. Mungkin ini ditarik ke atas, ya. Taib. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Tadi kita sebutkan an-nafyu. Artinya apa? Peniadaan. Kalau peniadaan itu berarti biasa didahului dengan kata apa? Tidak, ya kan, gampang ya insyaallah ya. Ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya terperinci. Yang di sini disebutkan secara global tadi, satu dalam surat Maryam, kedua dalam surat Al-Ikhlas ayat yang keempat, itu penafian global, umum, secara umum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah. Karena kita mengetahui bahwasanya Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini, ya, maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan. Ini yang ditiadakan. Allah nggak punya tandingan, ya. Allah tidak punya tandingan. Jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai tandingan. Kira-kira ada yang pantas nggak dijadikan tandingan bagi Allah? Nggak ada. Nabi Muhammad pantas nggak dijadikan tandingan? Nggak pantas juga. Nggak ada yang pantas. Taib. Ini umum, ya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah 165, kurang lebih mirip. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah, ya. Ada yang mengangkat selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka itu mencintai Tuhan-Tuhan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Jadi kalau misalkan tandingannya ada 5 ditambah Allah, berarti cintanya dibagi menjadi berapa? 6, ya kan? Kalau misalkan tandingannya ada 4 ditambah 1 Allah, berarti cintanya dibagi menjadi 5. Artinya cintanya terbagi-bagi. Ini 20%, 20, 20, 20. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Kenapa? Kenapa lebih besar? Karena tidak ada tandingan. Murni 100% cinta mereka untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini penafian secara global. Adapun penafian, apa tadi artinya penafian? Peniadaan secara terperinci. Ini contohnya dalam surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Ini ayat terakhir dalam surat Al-Isra. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, ya. Allah tidak pernah mengangkat anak siapapun, nggak pernah. Jadi ini penafian secara khusus, Allah tidak punya anak. Walam yakul lahu syarik fil mulk, dan Allah tidak memiliki sekutu dalam mengatur kerajaannya, nggak ada. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhull, dan juga tidak memerlukan penolong dari kehinaan, karena Allah Maha mulia. Misalkan ada tentara yang menyerang Allah Subhanahu wa taala, Allah butuh teman, enggak ada seperti itu. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah seagung-agungnya. Ini jadi peniadaan apa tadi? Peniadaan anak, peniadaan sekutu ataupun seorang penolong. Taib. Kemudian berbicara tentang tasbih.
At-tasbih. Tasbih artinya apa? Mensucikan Allah, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Taib, yusabbihu lillah. Jadi seluruh makhluk ini bertasbih bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh makhluk ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Surat Al-Furqan ayat 1 dan juga 2. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak memiliki anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Kenapa manusia jadi segini? Kenapa semut segini? Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bumi segini? Kenapa matahari segitu? Kan gitu ya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Berikutnya. Ini masih masih penafian ya, tapi diberi judul tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun alimil ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yusyrikun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan selain Allah yang bersama Allah. Sekiranya Tuhan itu ada banyak, Tuhan A, B, C, D misalkan, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk mereka, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Berantem untuk mencari kekuasaan yang paling tinggi. Seperti raja-raja dunia yang kita lihat nih, punya kekuasaan A, punya kekuasaan B, C, D. Mereka berantem untuk mencari apa? Kekuasaan. Taib. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada yang berani merebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, dikit lagi ya, 2 ayat. Kita berhenti. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah. Ya, jangan membuat sekutu bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ya, yang penting udah sembah Allah saja, enggak usah bikin sekutu-sekutu bagi Allah. Terakhir, wa qauluhu dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan keji yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
ya, ucapan maupun perbuatan. Demikian juga perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi hamba untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa an taqulu 'ala Allah, dan juga kalian haram untuk berbicara tentang Allah, ya, tanpa ilmu. Tidak ada ilmu yang mendasarinya. Ini tentang kesyirikan, ya. Beberapa ayat tentang kesyirikan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Insyaallah berikutnya kita masih membaca matanya dulu. Jadi sebenarnya bisa di-download, ya. Di HP itu bisa di-download. Paling tidak kita sudah menyelesaikan matan, baru kemudian kita sedikit demi sedikit membaca penjelasan, ya. Insyaallah taala. Ini lumayan banyak, tapi insyaallah kita berusaha menghabiskan 2 atau 3 kali pertemuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.